wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam pembelajaran daring. Kemarin kita telah mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab Allah adalah beriman berarti percaya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab Allah kepada para rasul dan para utusannya. Beriman kepada kitab Allah termasuk dalam rukun iman. Jadi setiap orang muslim wajib mengimaninya atau meyakininya bahwa adanya kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasulnya. Perhatikan firman Allah berikut. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Berdasarkan ayat di atas dikaitkan dengan iman kepada kitab-kitab Allah, maka penjabarannya sebagai berikut. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya adanya beberapa kitab suci yang telah diturunkan Allah sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya bahwa kitab-kitab itu disebut dalam Al-Quran, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Suhuf. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya bahwa Al-Quran merupakan kitab Allah yang terakhir, yang mengabarkan ajaran tauhid serta membenarkan isi kitab-kitab suci sebelumnya. Yang keempat, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti percaya adanya kitab-kitab sebelum Al-Quran yang kemudian digantikan dan disempurnakan oleh Al-Quran. Selanjutnya yaitu Nabi dan Rasul penerima kitab-kitab Allah. Yang pertama, Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah untuk menyampaikan kitab Taurat kepada Bani Israel. Sebelum mendapatkan kitab Taurat, Nabi Musa diperintahkan puasa selama 40 hari. Kitab Taurat diterima Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Isi kitab Taurat menerangkan keesaan, janji, hukum, dan ancaman Allah. Yang kedua, Nabi Daud alaihi salam. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah kitab Zabur. Zabur dikenal juga Mazmur. Isi kitab Zabur tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Yang ketiga, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa mendapatkan wahyu berupa Injil. Di dalam Injil terdapat petunjuk dan cahaya, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, petunjuk dan pengajarannya. Injil juga berisi perintah untuk selalu berbuat baik. Kitab ini juga menerangkan akan datangnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Diturunkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran menjadi kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah. Selanjutnya, contoh perilaku beriman kepada kitab Allah. Orang yang menghayati iman kepada Allah akan tampak pada perilaku, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meyakini kebenaran kitab Allah sebagai kebenaran yang hakiki. Yang kedua, meyakini bahwa kitab-kitab Allah benar-benar wahyu Allah, bukan karangan para rasul. Yang ketiga, membaca Al-Quran sebagai suatu ibadah kepada Allah. Yang keempat, membaca dan mempelajari Al-Quran. Yang kelima, mendakwahkan dan memperjuangkan Al-Quran. Yang keenam, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Yang ketujuh, meninggalkan larangan Allah yang ditegaskan di dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, mempedomankan Al-Quran dalam ibadah dan perilaku sehari-hari. Demikian materi kita pada hari ini. Untuk tugasnya kalian bisa isi form yang ada di bawah ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.